Bener bang, nggak lama perjalanan, kurang lebih 20 menitan kali ya, udah meninggalkan desa itu. Gue dari jauh tuh kayak ngelihat ibu-ibu, ibu-ibu tuh jalan kaki bang, Buset. sambil kayak gimana ya, gini, Oh, panggil. manggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast kontrakan bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan kalian semua yang ada di manapun kalian berada. Tak lupa untuk selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar channel kita lebih baik dan berkembang lagi. Nah, buat teman-teman yang mau share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM ke Instagram kita di bawah ini. Oke, di episode kali ini gue ada kedatangan Mas Bagas nih, yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya waktu jalan-jalan ke Nusa Penida, Bali. Gimana kisahnya? Ini dia. Oke, Mas Bagas apa kabar nih? Baik bang, Oke, lagi sibuk apa Mas? biasa kegiatan sehari-hari kita masih bekerja, Oh iya, masih sibuk kerja. Iya. Ya udahlah, nggak usah pakai lama. Teman-teman di rumah juga udah pada penasaran nih, gimana kisahnya waktu pengalaman horornya waktu di Bali ya. Kalau gitu, monggo ceritain. Oke bang, jadi gini ceritanya awal mula kejadian. Itu kejadian yang emang sangat gue ingat dan sangat gue gak bisa lupakan lah. Soalnya itu baru pertama kali gue diganggu oleh makhluk-makhluk kayak gitulah. Nah, jadi itu awal kejadian tuh sekitar bulan Agustus tahun lalu banget nih bang. Oh iya. 2023. Soalnya gue inget banget, gue di Bali tuh lagi Agustusan. Jadi tuh pas memperingati kemerdekaan ya kan, gue di sono liburan, cuti lah, ambil cuti. Jadi awalnya tuh gue kenapa mutusin ke Bali itu, sebelumnya gue nggak ke sana tujuannya bang. Jadi tuh gue kan partner kerja ada dua nih, partner kerja ada dua, sama temen gue bilang lagi scroll TikTok, scroll YouTube, IG lah. Wah nih bagus juga nih bang, Pantai Anyar gitu pertama. Gue ke Anyar, mau ke Anyar. Karena gua tuh kan merantau ya dari Jawa. Dari Jawa kerja ke sini. Gua memang belum pernah nih ke Anyar. Destinasi yang belum lu datengin. Iya, benar. Terus gua tanya tuh gua, "Bang, lu udah pernah ke sini Anyar?" "Udahlah, itu mah deket dari sini mah, sekitar 2 jam lah ya, kurang lebih ya." Dari Tangerang ya. Dari Tangerang. 2 jam. Ayolah kapan? Itu percakapannya tuh bulan-bulan Januari lah, awal tahun. Ya udahlah, gaskan lah, sekitar pertengahan tahun. Oke lah, udah tuh pertama pembicaraan tuh kayak gitu bang. Nah masuk bulan keempat tuh bang, bulan April, gue tanya nih partner gue, "Bang, jadi kan nih ke Anyar?" "Jadilah, gas." Nah, terus gue ngajak teman gue nih satu lagi, "Mau kemana? Gue ajak ke Anyar, mau nggak?" "Anyar? Ke Bali sekalian aja, kalau Bali gue ikut dah." Nah gue mikir tuh bang waktu itu, gimana ya, terus akhirnya Masalahnya nggak kecil juga modalnya kan. iya benar itu juga gua pikirin, gua matengin ya kan. Terus gua tanya nih ke partner kerja gua, "Bang, ini kita ke Bali mau nggak? Sekalian yang jauh gitu, refreshing yang jauh." "Ayolah, gas." Dia juga gas terus. Oke lah, gua udah seneng tuh. Udah mau, udah setuju nih, destinasinya udah tahu. Udah nggak jadi ke Anyar. Tapi sebelum ke tujuan Bali itu kan gue ngumpul nih bang di tempat kerja gue. Biasa anak bocah-bocah ngumpul, terus biasalah ngajak bocah-bocah, "Ayolah ke Anyar nih, gue sama temen gue nih." "Ke Anyar? Janganlah, kita naik gunung aja nih bareng-bareng, kita ambil cuti bareng-bareng." Tapi yang dipermasalahkan tuh kan kerja gue tuh nggak bisa libur bareng gitu loh. Jadinya susah. Terus itu sebenarnya pada mau kalau gitu, tapi ya karena kehalang pekerjaan jadi nggak bisa buat nanjak, buat naik gunung. Berarti gitu. bukan office hour lah ya. Iya, bukan officer. Terus lanjut. Terus lanjut,
Habis itu jalan-jalan masuk ke bulan Juli lah, itu kan udah mepet banget tuh bulan Agustus. Nah, partner kerja gue nih bilang, gue bawa bini gue ya, biar asik lah, ntar di sana slow, terus gini. Oh, oke lah, nggak apa-apa, yang penting mah kita gaskan, jangan cuma wacana lah, gitu kan. Jangan cuma wacana. Udah tuh. Yang penting jadi. Yang penting jadi. Udah, gue berempat. Nah, tapi si partner kerja gue tuh bawa anaknya sama bininya kan. Anaknya tuh nggak ada yang ngurus di rumah. Terus diajak lah dia. Itu usianya tuh waktu itu tahun lalu masih 2 tahun, di bawah 2 tahun. Soalnya gue inget belum bayar tiket bang. Belum bayar tiket kan kalau naik pesawat. Belum bayar tiket. Nah, jadi tuh kita berangkat berlima. Fix kita beli tiket di bulan Juli, udah 1 bulan sebelumnya. Kita juga cari-cari promo lah, cari promo biar ada diskonan gitu yang miring. Iya, promo. Nah, malam keberangkatan tuh gue udah prepare, udah izin orang tua lah. Kalau gue mau liburan ke Bali gitu, kan jauh gitu loh bang. Gue izin orang tua, gue mau liburan ke Bali. Terus udah prepare selesai, apa yang dibutuhkan dari ini semua, dan berangkat tuh aman nih, belum ada apa-apa bang. Aman, terkendali sampai bandara, terus ngurus itulah, nggak tahu gua, temen gua yang tahu. Gua ngikut aja dah sampai sono. Gua terbang dari Soekarno-Hatta tuh jam 3, sampai sono sekitar jam 5-an lah kalau nggak salah ya, gua lupa. Sampai sono Ngurah Rai itu aman nih bang, belum ada kejadian apa-apa. Nah, udah sampai sana nih bang, udah landing gitu kan. Gue langsung cari penginapan. Itu kan gue booking hotel tuh sebelum barengan sama beli tiket pesawat juga. Jadi itu udah langsung gitu, nggak di sana baru cari tuh enggak. Jadi gue udah langsung udah prepare gitu. Nah, yang gue agak rasa tuh udah mulai dari sini nih. Dari mulai pertama ini gue masuk ke penginapan itu, jalannya tuh sempit banget bang. Jadi tuh cukup satu mobil doang. Udah masuk ke gang-gang gitu, gue turun dari mobil tuh belum ada yang nyambut. Biasanya kan udah rame, ada yang parkir segala macam di situ. Itu gue doang yang di situ, mobil itu doang. Jadi tuh gue turun, barang-barang turunin, udah langsung pergi tuh mobilnya. Nah di situ gue masuk tuh cuma seingat gue tuh ada anjing gitu di depan. Terus bau-bau dupa ya, biasa kalau di sana kan. Udah ketemu orang penjaganya tuh, diarahin, udah kelar. Gue nginep di malam itu tuh ya cuma merinding doang, belum yang se ekstrim nanti yang gue ceritain nanti di Nusa Penida. Soalnya ini kan masih di Pulau Balinya nih. Nah udah tuh, malam udah berlalu, gue langsung prepare nih pagi-pagi bang. Soalnya kan ngejar bootnya ada jamnya gitu. Dan itu jam berapa ya, pokoknya pagi gue pagi berangkat sekitar jam 7 kalau nggak salah. Udah prepare cuma buat tidur doang kan di situ. Udah berangkat, terus ini kan gue ke Nusa Penida bang. Nusa Penida, jadi nyebrangnya tuh kurang lebih satu jaman lah. 1 jaman itu aman terkendali, belum ada perasaan apapun di situ. Masih Evan aja ya? Evan. Udah sampai ke Gili Trawangan atau mana gitu tempatnya, lupa gua. Habis itu udah nyebrang nih sampai ke Nusa Penidanya. Itu gua langsung nyari tempat sewa motor nih. Sewa motor di sana kan disewain ya. Di sana tuh di pesisir tuh masih rame bang. Keadaannya tuh masih banyak bule, masih rame, banyak beach club gitu. Udah, gue tuh penginapan di sana dari pelabuhan itu emang jauh bang, jadi sekitar 2 jam. Gue juga nggak ngira sepanjang itu jalannya, seluas itu. Dan gue emang penginapan itu, gue rencana di situ tuh 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam, oke. Iya, 3 hari 2 malam. Gue untuk malam yang pertama ini, gue langsung yang jauh tuh.
dari pelabuhan ke Diamond Beach itu emang jauh bang. Tujuan Diamond gua ke Diamond Beach dulu tuh. Gua kira tuh Diamond sama Kelingking tuh deket, ternyata jauh banget bang. Jauh banget. Gua mau nyari tengah tapi udah kehabisan hotel waktu itu. Atau cottage ya kalau di sana nyebutnya. Habis itu gua apa namanya, dari pelabuhan ini kan 2 jam tuh yang deket Diamond. Nah di malam itu udah sampai tuh, perjalanan emang jauh ya, capek. Di sana juga nggak ada warung bang, kalau malam. Warung tuh emang susah. Dan nyari makan tuh ya di kafe. Emang susah banget. Habis itu nyampe, kita beres-beres, bersih-bersih, terus beresin barang-barang kita, istirahat tuh. Istirahat, terus kita makan aja tuh di bawah hotel tuh ada kayak kafe gitu bang. Jadi gua lihat di sekeliling tuh udah nggak ada bangunan lagi, nggak ada bangunan. Makan aja di bawah itu mau nggak mau bang di situ. Dah malam tuh penerangan gimana bang kalau di sana? Nggak ada penerangan. Lampu jalan nggak ada gitu? Lampu jalan nggak ada. Nggak ada. Jadi dari desa ke desa tuh emang jauh, dan itu aja cukup lumayan ngeri lah. Kalau kata orang sana juga bang, gue dapet info jam 6 sore itu udah nggak ada orang yang keluar, orang situ ya, orang asli situ. Soalnya emang jauh dan emang sepi gitu. Nah di malam itu udah habis nih hari, nggak kemana-mana, cuma udah sampai tujuan lah, istirahat. Di malam itu udah mulai ada gangguan bang. Gua sama doi gua mulai digangguin tuh, kayak suara tuh terus-terusan ada gitu. Kayak di bawah tuh kayak ada kayak orang tukang. Tapi posisinya tuh kan, jadi tuh hotel sama kafe tuh di bawah gitu. Jadi gua harus naik dulu ke penginapan gua gitu. Jadi tuh di bawah tuh jam 8 itu udah close order katanya di kafenya itu loh. Tapi udah tutup. Mbaknya juga atau pegawainya juga tuh cuma 3 orang atau berapa itu pulang. Dia tuh orang sana bang. Jadi tuh jam 8 malam udah nggak ada siapa-siapa, udah close order. Dan itu kayak nggak tahu, tukang kayak suara pukulan gitu, duak. Dan itu yang ngerasain cuma gue berdua ini. Nah partner gue kerja ini sama bininya tuh nggak ngerasain apa-apa. Soalnya mungkin udah capek bawa anaknya juga ya, udah sibuk gitu maksudnya. Nah di situ gue yang hiranya juga ada lukisan bang, di sana dipajang lukisan. Oh kalau Bali sih ini sih ya identiknya. Iya lukisan patung, lukisan ya. Lukisan apa sih? Kayak penari kecak gitu loh, yang ada melet segala macam gitu. Iya, itu ngeri, kayak ngeliatin gue gitu, gue bangin. Dan gue nggak bisa lama-lama ngeliatin dia bang, lukisan itu. Di situ gue udah merinding mulu tuh, hawanya udah ngikutin suasana kali ya. Dan itu sepi banget, gak ada suara. Udah di malam pertama itu ada suara kayak gitu, jadi nggak bisa tidur kan. Kalau bangun lihat lukisan itu gitu, jadi kayak diperhatiin terus itu. Gue juga sempat ngecek lihat ngelongok gitu keluar, terus ngelongok nggak ada siapa-siapa bang. Gue takut, gue beraniin diri, gue masuk lagi, ya gimana, udah capek juga mungkin langsung bisa tidur. Nah tuh, malam itu udah aman, cuma gangguannya seperti itulah. Tapi bisa dijelasin nggak bang, itu kotesnya suasananya gimana tuh? Nah, kotesnya tuh, dia modelan kayak cottage di pesisir gitulah, bangunannya kayak bambu, tapi yang udah rapi gitu loh. Tapi itu posisi di pinggir pantai? Enggak. Posisinya tuh kurang lebih 3 kiloan dari Diamond Beach itu. Jadi tuh nggak pesisir banget. Udah masuk sebelum itu, tapi depan itu udah jalannya sepi. Jalannya tuh kecil. Cuma kadang kalau ada papasan mobil juga itu harus salah satu ngalah. Kan emang kecil kan jalannya. Itu sepi banget bang daerah situ. Belakang yang gua tempatin itu udah kosong. Emang kosong, cuma itu tempat gitu. Berarti cottage di tengah-tengah gitu? Iya, di tempat keliling-kelilingnya sepi? Masih sepi. Nah, pagi-pagi nih gue udah prepare bang, soalnya kan emang dikejar waktu buat ke destinasi yang gue tuju. Soalnya kan cuma 3 hari 2 malam di situ. Gitu. Gak dapat semua lah ya. Nah, gue
prepare langsung berangkat ke Diamond Beach bang. Diamond Beach itu gua di situ agak lama soalnya kan emang gua turun tuh ke Diamond Beach-nya. Jadi butuh waktu soalnya kan emang jauh gitu, terjal juga. Oh iya, gue tahu tuh. Gue pernah lihat sih di sosmed. VT gitu Iya, ya. dia turun ke bawah gitu ya. Ya turun ke bawah. Gua di situ tuh nggak lama sebenarnya di pantainya. Terus gua naik, tapi kan emang jalannya terjal. Kurang lebih sebelum makan siang nih gua udah naik. Habis itu gua langsung ke Clinking Beach. Nah dari Diamond ke Clinking Beach ini sama bang, 2 jaman juga waktunya. Pakai motor padahal ya. Emang jauh itu perjalanan bisa. Jalanan kalau siang mah dinikmatin ya. Maksudnya tuh sambil lihat-lihat terus bisa berjalan. Gua ada juga video dokumentasi aslinya bang. Nanti gua kasih lihat. Jalannya tuh emang semobil doang yang gua ceritain di awal tadi. Udah tuh perjalanan aman sampai Clinking Beach. Nah Clinking Beach ini kan juga rame ya, soalnya terkenal kan. Iya, viral. Nah di situ gua nikmatin di Clinking Beach itu agak lama emang. Foto-foto terus video-video ya kan. Nggak kerasa di situ udah jam 5 bang. Jam 5 waktu Bali. Waktu Bali. Jam 5 gua masih ngaso tuh, capek lah ya. Ngaso makan di situ. Jam 6 tuh masih cerah banget bang. Iya. Tapi gua nggak mikirin ke perjalanan pulangnya. Gua lupa, nggak inget apa-apa tuh karena menikmati itu. Nah ini mulai gangguan lagi bang di perjalanan gua pulang ini. Jadi tuh gua kan pulang nih jam segitulah. Gua pulang perjalanan itu sama 2 jam lagi ke penginapan gua. Habis itu jalan, di awal perjalanan sih nggak apa-apa, maksudnya emang udah ready gitu loh. Nyiapin 2 jam tuh emang lama, tadi dia kesininya udah lama. Terus di tengah jalan tuh nggak kerasa jam berapa ya, di tengah perjalanan tuh gelap bang. Gelap banget, gua rasain nggak ada papasan motor tuh cuma 1-2 doang. Gua inget di daerah mana ya, lupa namanya gua. Itu kayak apa namanya, semak-semak tuh anginnya gede bang. Padahal yang gue rasain di motor tuh nggak ada angin. Nggak ada angin. Semak-semak kan, semak-semak tuh. Itu pada goyang bang. Ngeri gue. Gue sama doi gue juga. Kamu lihat nggak? Itu pada goyang loh. Ya, gue juga lihat. Udah tuh, gue jalan. Mungkin temen gue, partner kerja gue nih nggak tahu kali ya. Tapi gue nanti ceritain pas di sini lah, pas perjalanan gitu. Udah nih, gue udah merinding tuh bang di perjalanan. Buset, pada goyang semua gitu. Goyang, ya udahlah. Itu cuma apa kali angin. Tapi gue nggak kerasa karena ini. Udah jalan terus. Tapi itu apa ya? Kayak pertanda kali. Pertanda. Itu kan ada apa namanya? Taikan gitu ya jalannya itu. Jadi di atas tuh kayak ada sinar gitu bang. Gua kira ada mobil ya, gua kalem lah, biar duluan mobilnya gitu. Gua jalan, nggak ada apa-apa bang. Terus? Gua sampai itu tuh kayak udah meredup gitu. Tapi terang tuh. Terang banget dari bawah gue. Kan emang naik gini ya, gue merinding. Gua naik tuh, ini kok nggak sini gitu mobilnya, nggak turun-turun. Oh, jadi lu kira mah itu mobil ya? Iya. Gue naik, nggak ada bang. Buset. Mungkin yang lihat gue berdua, yang motor satunya nggak lihat tuh ya. Soalnya kan gue emang di depan, sambil nge-map, emang map nggak tahu jalan, emang jalannya, wih ngeri banget. Terus ini doi gue yang cerita di belakang kan. Di belakang tuh malah lebih serem lagi bang. Lebih serem. Kalau gua kan di depan tuh fokus ke jalan ya, biar namanya gelap, cuma penerangan di motor. Si doi gua bilang, ini udah di ini ya penginapan. Tadi kamu lihat nggak? Ada banyak anak kecil. Di mana tuh? Di jalan, di pinggir jalan bang. Kayak tuyul gitu dah kalau kita. Kayak tuyul gitu. Tapi cuma ngeliatin tatapan kosong bang.
kata dia. Di pinggir gitu. Di pinggir jalan. Gua nggak tahu ya, mungkin cuma yang diliatin cewek gua, doi gua ini. Terus ada lagi kayak pohon bambu. Pohon bambu tuh itu kayak yang semak-semak tadi. Kayak di gini-gini gitu. Gua juga lihat kali itu. Nah, perjalanan emang udah banyak gangguan kayak gitu, Bang. Gua juga udah emang bener merinding gua aja tiap jalan di tikungan gitu. Kan temen gua agak jauh ya. Agak jauh. Gua lihat spion nih. Gelap bener, Bang. Buset. Gelap banget, nggak ada apa-apa. Gue juga gimana ya, was-was gitu lah. Gue kan sambil liatin temen gue yang di belakang sambil ngawasin. Dia kan juga nggak tahu jalan gitu maksudnya. Tapi pas kalau tikungan gini nggak kelihatan, bisa saking gelapnya, Bang. Nah, gue ingat di tengah perjalanan di depan tuh udah nggak ada warung. Jadi gue di pertengahan jalan tuh sambil nyari warung, Bang. Tapi per desa tuh emang jauh banget. Waktu itu gue ketemu tukang lontong sayur gitulah. Tanyain, gue emang melipir, udah malam, takut nanti sampai sono lapar, nggak ada warung, soalnya kan jam 8 udah close order di cafe, udah nggak ada apa-apa. Gue nyari makan lah buat jaga-jaga gitu. Ditanyain sama ibu-ibu yang jualan. Itu masih di desa, jadi agak rame gitu, masih ada yang ini jualan itu. Mau kemana, Dek? Dari mana? Dengan bahasa logatnya sana ya. Dari Kelingking mau ke Diamond. Kaget mereka. Kaget banget. Ya udah, hati-hati, cepet pulang. Udah makin menambah itu kan. Rasa was-was gua. Ada apa ini gitu. Terus udahlah, dan bungkus makan, dibawalah itu. Bener, Bang, nggak lama perjalanan, kurang lebih 20 menitan kali ya, udah meninggalkan desa itu. Gue dari jauh tuh kayak ngelihat ibu-ibu tuh jalan kaki, Bang, sambil kayak gimana ya, gini. Oh, manggil. Tapi kan gue otomatis ke situ, soalnya arahnya ke situ kan. Manggil. Tapi gue udah takut ya. Takut sama teman gue lewatin aja. Tapi pas gue lihat spion, itu gelap, nggak ada apa-apa. Berarti kalau kesimpulan tuh bukan kayaknya. Kelihatannya. Soalnya gue emang kenceng pas lewat itu. Gue udah feeling itu bukan manusia. Gue udah takut, Bang. Soalnya gimana ya? Udah dikasih tahu sama ibu-ibunya tadi tuh. Hati-hati, bener aja. Udah sampai penginapan nih. Udah mahal banget, emang udah sepi banget. Nah, udah sampai ke penginapan nih, Bang. Itu baru pada cerita soal tadi perjalanan. Gue udah cerita semuanya yang gue ceritain tadi ke temen gue. Dia juga cerita nih, Bang. Kalau emang ada suara, kalau dia lebih ke suara. Padahal kan itu suara motor kita berdua doang, gampangnya iring-iringan doang. Tapi dia katanya suaranya kayak dipanggil, gitu. Itu mungkin apa ya? Bukan binatang kalau gue rasa deh. Ya suaranya itu lebih ke condong ke manusia gitu. Kata temen gue gitu. Nah, udah prepare, beres-beres. Terus di malam terakhir ini masih digangguin juga, Bang. Padahal juga gua rasa gua nggak ngapa-ngapain gitu. Di malam itu gua berdoa lah sebelum tidur biasa, biar yang terjadi sebelumnya nggak kebawa kemana-mana dan aman lah. Tapi di malam tuh gua kebangun, Bang. Kebangun kayak ada hujan deras. Gua kayak bangun gini, hujannya tuh deras banget. Yang intensitasnya tuh banyak gitu, lebat. Nah, terus gue tanyain paginya, udah paginya gue tanyain ke teman gue, lo dengar hujan nggak? Enggak. Lah itu lo lihat sendiri nggak basah jalannya? Iya juga. Terus itu suara apa gitu katanya. Nah, udah di malam hari ketiga ini kita perjalanan ke Pulau Bali lagi nih.
Di situ dari Diamond ke pelabuhan sama 2 jam lagi. Tapi ya oke lah, soalnya kan perjalanan siang, nggak ada apa-apa gitu. Apa ya? Udah Malah pemandangan bagus ya. Ya bagus banget itu. Udah aman, kita udah serahin kuncinya ke mbak-mbaknya yang nggak jaga sewa motor. Nah, udah nih bang. Udah nyebrang sampai Pulau Bali, gue nyari langsung biasa ke penginapan. Soalnya kan barangnya banyak banget. Nah, udah oke nih bang. Gue paginya tuh udah malam itu udah aman, kan rame segala macem. Nah paginya gue destinasi selanjutnya tuh mau ke Bedugul. Nah dari Kuta ke Bedugul itu, itu ya? Iya jauh dingin, itu. Dingin banget itu. Itu 2 jam perjalanan juga. Iya, bener. Kurang lebih lah dari kota Kuta itu. Gua, oh iya saya lupa. Gua mau ceritain malamnya itu, gua COD ini dulu sepeda motor buat sewain. Sewain, gua cek. Gua rasa aman lah buat ke Bedugul gitu. Aman, gue cek. Nah paginya udah prepare biasa di hotel dapat sarapan kan. Perjalanan tuh aman soalnya siang kan, nggak ada apa-apa. Terus di tengah perjalanan di Ubud itu, gue perasaannya juga udah mulai kayak di Nusa Penida lagi bang. Gue bawa motor Scoopy baru ya. Scoopy baru tuh kayak berat banget, padahal gue boncengan berdua, kayak berat banget itu di gas. Gue rasanya udah nggak enak, ini apa ya, udah mikir aja, udah apa yang Nusa Penida ini gitu. Tapi gue positive thinking aja gitu, mungkin emang jalannya nggak seterjal itu gitu. Motornya udah berat banget, kayak bener-bener udah gue geber tapi emang nggak jalan gitu. Nah puncaknya itu pas mau sampai mana ya, deket Bedugul lah, motor gua rusak bang. Motor baru badannya? Motor baru itu, motor rusak. Gua udah bingung mau gimana, mau nggak mau telepon. Kalau telepon mau dianterin motor baru, nunggunya lama ya kan. Mau nggak mau dengan mikir jernih ya, ini mungkin emang rusak lah, nggak ada apa-apa. Gua ke bengkel, bener emang rusak itu motor. Nah udah dibenerin, itu jadikan makan waktu yang banyak bang. Waktu banyak, udah habis motornya dibenerin, kita langsung ke tujuan kita, Bedugul itu. Sampai sono juga udah sore, kita cuma bentaran doang di sono. Bentaran. Nah pulang ke hotel lagi itu juga lama kan. Itu udah sekitar jam berapa ya? Udah malam ya. Malam itu persiapannya kurang karena nggak ngitung kalau kita rusak apanya jadi malam banget. Kita nggak prepare, kita nggak bawa jaket juga. Dikira itu lokasinya panas gitu kan, ternyata dingin banget itu hawanya. Hawanya dingin banget. Terus gua nggak pakai sepatu juga ya kan. Itu gua sampai kedinginan. Udah gua turun, baunya pulang nih, nggak beres sih, nggak beres. Udah pulang, perjalanan pulang itu kayak nggak nyampe bang. Padahal itu masih habis maghrib kayaknya. Tapi itu kayak jalannya tuh berkabut gitu, dingin hawanya, auranya. Nah habis itu gua jalan, itu rasanya emang lama banget bang. Habis itu udah sampai daerah mana gitu, isi bensin gua, ngeres, emang capek banget ya kan. Habis itu ngobrol-ngobrol kita sama teman gua, emang karena kecapean atau apa ya, kita habis ngeres itu udah beda lagi hawanya, nggak tahu kenapa gitu. Jadi enakan. Tapi emang auranya sebelum itu tuh nggak bisa dijelaskan gitu. Pokoknya nggak bikin lu nyaman lah. Nggak bikin nyaman. Habis itu udah turun, udah mulai rame, udah sampai penginapan. Itu gue udahlah istirahat, gue hiraukan yang tadi aura-aura apa gitu. Tapi gue langsung positifin diri gue, pikiran gue gitu, karena mindset itu kan karena berpengaruh ya. Gue pikir besok gue pulang dari sini tuh harus
seneng gitu, nggak boleh ngebawa-bawa hal-hal negatif dari sini, harus gua cerna yang positifnya, senang-senangnya gitu. Nah udah dari situ esokan harinya gue harus balik lagi ke Jakarta kan. Udahlah, gue berdoa supaya nggak ada halangan atau apapun itu. Gitu. Nah habis dari situ itulah bang sedikit cerita ya. Cuma itulah gangguan-gangguan yang gue alami di gitu. tanah situ lah. Lumayan sih, cuman gue masih ada banyak pertanyaan sih. Kalau dari kesimpulan lu cerita tadi, paling yang pertama gue salut juga sama lu di Nusa Penida itu. Setahu gue dan gue pernah kesana juga, emang jam 6 ke atas itu emang nggak ada aktivitas. Ya paling warga aja, warga juga 1-2 sih gue lihat waktu itu. Emang di sana emang nggak ada lampu, terus gelapnya emang gelap kayak hutan, gimana sih tengah-tengah hutan. Ya itu, tapi kenapa bisa sih lu beraniin gitu? Apa kesantaian di sana saking enaknya di pantai? Gitu. Jadi gue tuh sebenarnya ngelihat jamnya tuh ngelihat jam tangan gue bang. Jam tangan gue kan masih ngikutin WIB, iya kan? WIB dan gue nggak kalau HP kan cuma buat foto gitu loh, nggak ngelihat jam, kan udah ada jam tangan gitu. Salah ngelihat jam ternyata, dan emang jam 6 kan di sono masih cerah gitu. Oh iya bener nih, masih jam 5 gitu kan. Nah itu yang gue nggak expect itu ya itu salah ngelihat jam, terus nggak ngelihat HP. Ya itu mungkin karena nggak tahu dan karena nggak mungkin ada lah masa tempat wisata inilah, tapi kan nyatanya emang ada gitu. Dan di tengah perjalanan sebelum gua pulang ke hotel itu dari Keliling itu juga ada bapak-bapak pas beli lontong tadi bilang emang dari sini, dia warga situ asli ya, bilang tuh emang jauh gitu. Bapaknya aja bilang kalau emang dia aja yang sering bolak-balik aja jam setengah gitu, apalagi kita. Gue lihat di maps tuh 2 jam lah, kan mungkin bisa molor lagi gitu. Emang lama perjalanan di situ gitu. Ya itu. Terus nggak ada kayak info dari yang jaga hotel tuh biasanya kan mas, ya kayak peringatan kecil sebagai orang situ kan. Mas ini kalau di sini tuh hati-hati atau jam segini ada udah nggak ada orang lagi. Ada kayak gitu? Nggak ada bang. Di sana tuh gimana ya, itu mungkin masih penginapan baru, jadi kayak orangnya pada sibuk sendiri. Terus masih yang jagain penginapan tuh juga yang masak-masak di bawah bang. Jadi sekalian itu kan segedung gitu loh. Jadi itu udah sibuk masakin, kan juga ada tamu yang di bawah gitu masak gitu. Paling cuma ngasih kunci, udah nggak ada apa-apa ya, gitu doang lah, nggak ada basa-basi apa lagi gitu doang sih. Tapi emang nyari makan di sana susah banget. Iya susah banget itu, emang jauh gitu. Ada ya kafe-kafe gitu ya? Kafe, kalau enggak ya warung-warung kayak Indomaret, tapi bukan Indomaret gitu. Cuma Indomie, Popmie gitu doang. Masa iya makan Popmie gitu. Terus temen lu kan tadi kan bawa anak kecil tuh, bayi bang. Iya. Setelah perjalanan itu nggak ada kendala apa-apa kan, misalnya kayak nangis-nangis gitu? Nggak ada bang, dia anaknya tuh malah menikmatin kalau gue bilang. Anaknya gimana ya, malah aman gitu dia. Yang biasanya anak kecil tuh rewel atau nangis mulu, itu enggak bang. Gue juga salut sih sama aman banget. Dia tuh malah kayak gimana ya, nggak rewel pokoknya. Orang pas di Diamond nih bang, gue ada sedikit cerita. Bule-bule itu malah kayak terpukau, salut gitu. Masa gendong-gendong anak sampai turun-turun medannya kayak gitu. Gue tahu deh. Pada gitu malah. Ya malah anaknya juga malah diem aja gitu. Oke, kira-kira itu ya teman-teman pengalaman horor dari Mas Bagas waktu ke Nusa Penida, Bali. Terima kasih banyak ya Mas Bagas sudah share pengalamannya di podcast channel. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Gua dan tim izin pamit undur diri.
Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.